bersama kami Saka Tatal, pelaku yang sudah bebas, dan kuasa hukumnya, Ibu Titin. Nanti juga akan bergabung mantan Kabar Eskrim, Ito Sumardi. Saya langsung sapa, selamat sore Ibu Titin, selamat sore Saka. Ibu Titin, apakah bisa mendengar suara saya? Selamat sore. Bisa, Pak. Baik. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Saka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saka, kapan tepatnya kamu bebas dari penjara? Tahun 2020, bulan 4. Bulan April ya? Bulan April Ya. lalu. Saat ini umur kamu berapa, Saka? Saat ini 23. 23 tahun. Kamu ditahan selama 8 tahun, betul Saka? Saya ditahan Putusannya 8 8 tahun. Saya Ya. ditahan 4 tahun kurang Oke, karena ada remisi. Anda ditahan 4 tahun kurang ya karena ada remisi. Baik, saya langsung tanya saja kepada Anda, Saka. Saat ini pihak kepolisian terus memburu ketiga DPO dari kasus meninggalnya Vina dan Eki. Saka, apakah kamu pernah mendengar nama Andi, Dani, dan Peggy atau Perong? Nah, permasalahannya saya juga nggak tahu, Pak. Saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu, malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Anda sendiri tidak tahu soal kejadian ini? Iya. Baik, baik. Nanti saya akan coba gali pertanyaan lebih lanjut lagi kepada Anda dan juga Bu Titin, tapi kita harus jeda azan maghrib berikut ini pemirsa. Pemirsa, Anda kembali di Prime Time News dan sudah bergabung bersama kami mantan Kabar Eskrim, Ito Sumardi. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Mas Reza. Baik, sebelum saya ke Anda, saya ingin berbincang lagi dengan Saka yang baru dibebaskan dari penjara pada bulan April atau bulan lalu terkait dengan kasus meninggalnya Vina dan Eki. Saka, jadi sebenarnya Anda sama sekali tidak mengenal ya siapa Andi, Dani, dan Perong? Benar, saya tidak mengenal sama sekali ketiga sebut. Bagaimana dengan Vina dan Eki? Apakah Anda sempat mengenal mereka? Dari korban dua-duanya juga saya tidak mengenal sama sekali. Anda pernah mendengar terkait dengan geng motor XTC tidak? Kalau itu saya nggak pernah. Saya nggak pernah main ke sana sini. Saya di rumah aja. Geng motor Moonraker juga Anda tidak pernah mendengar? Saya nggak pernah. Apa betul Anda dan juga ketujuh terdakwa lainnya saat itu pernah mencabut BAP yang pertama, lalu di BAP yang kedua di sana Anda mencabut BAP yang pertama, mengganti laporan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Apa betul seperti itu, Saka? Mohon maaf, Mas, saya ambil alih ininya. Karena ini Saka di depan saya itu gemetaran sekali. Dia masih trauma dengan pertanyaan-pertanyaan. Boleh saya ambil alih? Silakan, Ibu Titin, bisa Anda jelaskan tadi soal BAP, ada perubahan BAP dari BAP yang pertama dan kedua. Ini sebenarnya apa yang terjadi, Bu Titin? Kalau boleh saya bicara, saya berdasarkan fakta persidangan ya, Mas ya. Yang saya katakan fakta persidangan. Ya, berdasarkan fakta persidangan. Jadi, penangkapan yang dilakukan oleh Polres Kota terhadap 8 tersangka ini berawal dari pertama adanya laporan kecelakaan lalu lintas. Dari Polsek Talun mendapatkan informasi pada pukul 20 ada kecelakaan lalu lintas. Anggota Polsek Talun kemudian datang ke tempat tersebut. Saya ngomong dari berdasarkan BAP dan berdasarkan uraian di persidangan. Datang ke tempat kejadian 20.30. Kemudian membawa
kedua korban ke rumah sakit. Di rumah sakit, anggota Polsek Talun memberikan informasi kepada orang tua korban laki-laki atas nama Eki kepada orang tuanya. Kemudian orang tua laki-laki dalam persidangan menyatakan melihat kondisi korban. Kemudian di hari berikutnya, orang tua korban laki-laki datang ke Polsek Talun dan melihat motor yang dikendarai oleh korban. Itu diuraikan dalam persidangan. Kemudian orang tua korban laki-laki melihat sebagai polisi memiliki insting anaknya meninggal dunia dengan korban lain meninggal dunia, tetapi motor itu kelihatan tidak rusak parah. Diuraikan dalam persidangan, dia merasa curiga ini bukan kecelakaan. Waktu itu saya sempat bertanya, kenapa Bapak punya pikiran anak Bapak bukan kecelakaan, saudara saksi? Saudara saksi menjawab di persidangan, karena 1 bulan sebelum terjadinya anak saya meninggal, itu anak saya pernah berkonflik dengan orang lain. Karena dengan asumsi pikiran itu, sebagai orang tua, dia menelusuri jalan 500 meter ke arah flyover Talun, 500 meter mendekati SMP 11. Ini semua dikomunikasikan di dalam ruang sidang. Kemudian ketika keesokan harinya dia menelusuri jalan itu, dia bertemu dengan Aep dan Dede di perempatan jalan menuju ke SMP 11 pada pukul 14. Kalau nggak salah. Aep dan Dede ini hadir di persidangan tidak, Bu Titin? Siapa? Aep Hadir dan di Dede ini persidangan, apakah? Bapak. Makanya pertanyaannya itu pertanyaan ke saksi Bapak Rudiana. Dan itu penjelasan Bapak Rudiana di muka sidang. Kepada Aep dan Dede, Bapak Rudiana sebagai saksi memperlihatkan foto motor anaknya dengan menanyakan apakah pernah melihat pada malam minggu ini motor seperti ini. Oleh Aep dan Dede dinyatakan melihat. Apakah terjadi kejar-kejaran? Aep dan Dede mengatakan, ya, motor ini dikejar. Siap. Melihat nggak pelakunya? Dari BAP, Aep dan Dede menjelaskan secara rinci siapa saja pelakunya. Dari belahan rambutnya, lonjong wajahnya, semua dijelaskan. Sampai termasuk nopol-nopolnya. Kemudian saudara saksi menyatakan, di persidangan menyatakan, saksi menyatakan, kalau melihat yang disebutkan tadi, tolong informasikan ke saya. Dia ngasih nomor telepon kepada Aep dan Dede. Itu yang disampaikan di persidangan. Kemudian pada jam 17, itu kan ketemu Aep dan Dede jam 14. Di jam 17, Aep dan Dede menelepon Bapak Rudiana. Itu keterangan yang disampaikan di persidangan. Dikatakan Bapak yang dimaksud sudah berkumpul di depan SMP 11. Baik. Dari penurutan saksi Bapak Rudiana, dia akhirnya memanggil anggotanya untuk datang ke tempat itu. Kebetulan pada saat anggota datang, Saka baru saja mengisi bensin motor. Ya, Saka begitu. Ya, benar. Mengisi bensin motor dan menghampiri anak-anak yang ada di situ. Dan dia ikut ditangkap. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi maksud Anda apa, penangkapannya itu juga Ibu Titin? terkoordinasi di ruang sidang tanpa ada surat penangkapan. Jadi maksud Anda apa? Apakah ada rekayasa dalam penuntutan ini? Ya, karena antara tuntutan dan BAP itu tidak ada kesesuaian. Baik. BAP dari saksi ahli. Saya tidak ngomong BAP yang lain. Dari saksi ahli, dari dokter yang pertama menerima mayat korban dengan tuntutan ada ketidaksesuaian yang sangat jauh. Artinya juga Anda tidak melihat surat dari Polsek Talun yang menyatakan bahwa 2 orang ini, Vina dan Eki, meninggal karena kecelakaan. Ini disampaikan di persidangan begitu?
di persidangan di Polsek Tarun itu meninggal karena kecelakaan, dugaan meninggal Secara lisan kecelakaan. ya? Tapi keesokan harinya, ya ada di dalam BAP Pak, ada di dalam BAP karena di situ diuraikan motornya kondisinya seperti apa, kemudian letak darah kedua korban itu hanya berada di posisi bagian tubuh dua korban itu. Jadi yang perempuan genangan darahnya itu terkonfirmasi di sidang, kemudian yang lelaki juga genangan darahnya hanya ada di situ. Baik, nanti juga saya akan tanya Kemudian soal juga hasil visum. Ya, saya akan tanya soal hasil visum Eki dan Vina, tapi kita dengarkan dulu keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar berikut ini. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh khususnya 8 orang tersangka terkait temannya. Kemudian kami juga berupaya mencari saksi yang mungkin mengetahui terkait dengan ciri-ciri ketiga tersangka DPO ini. Kami terus berupaya mencari keberadaannya, identitas yang sebenarnya, termasuk keluarganya, alamat pastinya. Nah, itu kami terus mencari. Jadi himbauan kami, bila mana rekan-rekan warga masyarakat mengetahui, tolong agar dapat menginformasikan kepada kami untuk dapat kami proses, kami ungkap kasus ini. Saya kembali akan bertanya kepada Saka, Ibu Titin. Saka, apakah sudah ada pihak kepolisian yang menemui kamu sejauh ini? Sudah ada. Sudah ada? Apa keterangan yang digali oleh pihak kepolisian, Saka? Polisi nanya apa aja? Polisi menanyakan dengan yang 3 orang tersebut. Anda menjawab? Saya tidak tahu. Saya aja jadi korban. Baik, Korban baik. salah Saya langsung ke tangkap. Baik, Saka, saya langsung ke Pak Ito. Pak Ito, kalau kita lihat dari awal kasus ini tidak adanya sketsa wajah begitu ya. Ini apakah ini salah satu celah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sejak pihak kepolisian mengungkap kasus ini dari awal, Pak Ito? Baik, saya mulai dari awal ya Mas ya. Ya. Bahwa saya juga sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar, termasuk kepada Dirkrim Tentunya saya juga tidak mengetahui kasus ini kasus sudah terjadi 8 tahun yang lalu dan hanya mendasarkan kepada hasil pemeriksaan ya BAP, di mana dari BAP yang disampaikan di sana jelas penyidik telah menetapkan bahwa terhadap 8 orang tersangka ini itu telah ditetapkan pasal-pasal yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian ada 340, itu 338 ya, dan ada juga itu 55. Tentu ini adalah kewenangan penyidik yang diatur dalam manajemen penyidikan. Tapi kalau saya bicara masalah manajemen penyidikan, tentunya dimulai dari olah TKP ya untuk mengumpulkan barang bukti. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka, kemudian permintaan visum et repertum kalau memang ada korban luka atau meninggal dunia, dan pemberkasan. Nah, kita harus ingat bahwa pada saat pemberkasan ini jaksa sudah memberikan petunjuk melalui P18, P19 sampai dengan P21. Sampai dianggap lengkap diserahkan kepada kejaksaan untuk dibuatkan rencana penuntutan di pengadilan. Kalau melihat prosesnya di sini, pengadilan itu sejak pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi sampai kasasi memutuskan tidak merubah status hukuman terhadap para terdakwa, tentunya ini juga perlu menjadi satu catatan ya, bahwa penyidikan maupun penuntutan yang telah dibuat oleh penyidik maupun JPU itu tentunya sudah didasarkan kepada alat bukti yang bisa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana pasal yang disangkakan. Nah, kalau sekarang beredar adanya permintaan atau penetapan DPO, memang ini menurut saya tidak lazim ya Mas Esa. Dan tentunya DPO itu memang seharusnya ada identitas yang lengkap dan tentunya dilengkapi juga dengan foto dan lain sebagainya. Dan saya kira ini mungkin penyidik mereka saat ini juga memang kesulitan karena kasus ini kan sebetulnya terjadi pada saat 8 tahun yang lalu. Dan tentunya kalau melihat daripada kelemahan manajemen penyidikan,
pasti Mabes Polri saat ini telah menurunkan tim mengapa ini bisa terjadi. Nah, kalau memang betul ada namanya kasus salah tangkap, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh, yaitu mengajukan mungkin kepada melalui jalur hukum ya, baik kepada penyidik maupun penuntut umum ataupun keputusan daripada hakim. Nah, sekarang kalau kembali masalah DPO, saya yakin bahwa teman-teman ya dari kepolisian Polda Jabar ya didukung oleh Bareskrim akan dapat dengan cepat mendapatkan daripada 3 orang yang dianggap diduga terlibat sebagai pelaku. Tapi tentunya kita belum bisa mengatakan apakah mereka itu betul-betul terlibat dalam kasus itu sebelum ada pemeriksaan daripada penyidik yang lebih mendalam dan dikaitkan dengan pelaku-pelaku yang lain ya. Kalau untuk kasus yang saat ini sedang viral, saya kira mungkin banyak pihak-pihak yang menyampaikan asumsi ataupun spekulasi sebaiknya mungkin sebagaimana permintaan orang tua daripada korban lelaki ya, yaitu saudara Eki yang kebetulan anggota polisi, saya kira sebaiknya kita percayakan dengan kepolisian yang saat ini sedang menangani dan yakinlah bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian daripada masyarakat dan tentunya perhatian dari pimpinan Polri maupun Kompolnas dan kita akan kawal terus mudah-mudahan akan ada titik terang. Kalau memang betul tidak bersalah, tempuhlah jalur hukum dan saya yakin di negara kita hukum ini masih ada. Demikian Mas Reza. Baik, jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah kasus ini sudah 8 tahun, yang jelas sudah kasasi begitu ya. Kenapa masih ada DPO? Ya. Begitu ya Pak Ito? Ya, kalau DPO itu memang salah penanganan kasus itu banyak yang pengalaman saya dulu sebagai Kabar Eskrim yang tidak lengkap, belum lengkap karena ada beberapa yang diduga pelaku ataupun saksi ataupun yang terlibat itu belum dapat diamankan. Nah, untuk kasus ini kan berdasarkan dari keterangan penyidik itu kan dilakukan oleh 11 orang ya. Saya juga tidak tahu bagaimana penetapan itu, tapi tentunya ini adalah sudah didasarkan kepada keterangan daripada saksi-saksi. Adapun pencabutan berita acara pencabutan berita acara masing-masing tersangka itu saya kira itu sudah merupakan satu ranah yang memang merupakan hak dari tersangka dan hakim pun tentunya sudah mempertimbangkan dan kita juga bisa juga mempercayai bahwa kalau memang ini hakim tidak yakin, pasti hakim tidak akan memutuskan hukuman yang maksimal ya kan hukuman kan seumur hidup maksimal apalagi ada yang merasa salah tangkap tentunya silakan mungkin bisa menempuh jalur hukum untuk bisa mendapatkan keadilan. Saya kira itu mungkin Mas. Baik, saya langsung ke Bu Titin lagi. Bu Titin, menurut kakak dari almarhum Vina Mariana, Saka ini adalah orang pertama yang membongkar rencana kekejaman para pelaku terhadap Vina dan Eki. Ketika ditangkap, saat itu ada tujuh orang tersangka dan Saka ini memberitahu tempat persembunyian satu tersangka lainnya. Sehingga saat ini ada 8 terdakwa yang ditahan, namun Saka saat ini sudah bebas begitu. Apakah ini bisa Anda konfirmasi, Bu Titin? Saka, betulkah seperti itu? Tidak benar semuanya. Saya nggak pernah bilang apa-apa. Saya malah jadi korban. Saya dipukulin, disiksa, dijejak, sampai disetrum, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Siapa yang menyiksa kamu, Saka? Hari kayak gitu. Dipukulin. Siapa yang menyiksa? Polisi. Baik, saya langsung ke Bu Titin lagi. Bu Titin, apakah memang ke depan langkah hukum seperti apa yang Anda akan jalani? Tadi menurut Pak Ito mungkin ada kasus salah tangkap dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini, Bu Titin? Justru nanti sedikit saya ulas dulu ya Mas ya. Tadi yang saya balik dulu ke belakang, karena dasarnya dari Aep dan Dede informasi pada akhirnya Saka juga ditangkap, tetapi di persidangan Aep dan Dede tidak pernah bisa dihadirkan sampai putusan. Itu yang menjadi beban kita. Sebetulnya kalau Aep dan Dede dipersidangkan itu dihadirkan di sidang itu menjadi terang benderang karena dia sendiri yang ngomong, yang menunjuk siapa saja pelakunya. Tetapi tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Sebenarnya ketika saat kejadian itu posisi Saka ada di rumah, seperti itu menurut Anda?
Bapak waktu tanggal 27 lagi ada di mana? Lagi ada di rumah, main sama kakak sama teman ada di rumah. Dan ketika Anda akhirnya dibawa oleh pihak kepolisian, itu seperti apa prosesnya, Saka? Habis ngapain, Mak? Waktu itu saya baru bangun tidur, main ke rumah saudara. Terus saudara pun nyuruh saya ngisi bensin sama adiknya. Nah, habis itu kan saya mau ngisi bensin. Habis pulang ngisi bensin, tiba-tiba udah ada polisi, saya nyamperin. Habis nyamperin, saya langsung ditangkap tanpa sebab sama sekali. Tidak dipertanyakan kasusnya apa, masalahnya apa, tidak sama sekali. Baik. Langsung Bu Titin, bawa. Ya, Bu Titin, Anda menerima visum dari Eki dan Vina, betul? betul. Apa yang disebutkan di situ terkait dengan visum dari Eki? Kita bicara Eki dulu. Ya, kalau di visum Dr. Rahma Tiarnita yang pertama kali menerima korban atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada bagian tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam. Sedangkan pada tuntutan jaksa, Saudara Dhani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 kali. Hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. Andri Nurrohman berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana adalah pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini, tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Itu hasil otopsi. Jadi ada perbedaan sebab kematian antara dokter yang memeriksa jenazah dan hasil otopsi dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Artinya apa? Anda menduga ini ada perbedaan kerja dari Polsek Talun dan juga Polresta Cirebon atau seperti apa, Bu Titin? Mungkin penilaian itu bisa ditelaah oleh ahlinya, bukan harus saya yang menjawab karena saya akan berdasarkan fakta persidangan. Oke, saya ke Pak Ito. Kalau begitu Pak Ito, ada indikasi kesesuaian begitu ya pada hasil kerja Polsek Talun dan hasil visum otopsi. Namun juga terkesan ada kesenjangan antara hasil otopsi dengan berkas tuntutan dari Polresta Cirebon. Bagaimana ke depan ini akan mendalami kasus ini? Pendalamannya akan seperti apa Pak Ito? Ya baik, mungkin kalau ingat dengan kasus Brigadir Yosua ya Mas ya. Visum itu juga bisa ada perbaikan dari hasil otopsi apabila ditemukan kecurigaan-kecurigaan yang diperoleh dari hasil keterangan para tersangka. Ya, karena visum itu tidak kalau visum awal mungkin belum tidak terlalu cermat, tetapi setelah dari hasil pemeriksaan para tersangka kemudian dilakukan otopsi, kemudian visum pertama biasanya ada namanya visum luar ya. Kemudian kalau otopsi itu adalah visum dalam. Nah, saya kira mungkin kita harus mencermati juga berkas yang diajukan dalam penuntutan. Sekali lagi bahwa kalau memang betul-betul dirasakan dari pihak penasihat hukum, dari para tersangka itu merasa mereka tidak bersalah, ada jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Kemudian juga ada informasi yang saya peroleh dari para penyidik bahwa ada upaya dari keluarga korban ataupun daripada penasihat hukum untuk mempengaruhi dari beberapa saksi agar mencabut laporannya. Saya juga nggak tahu karena ini adalah merupakan penjelasan dari teman-teman penyidik. Tentunya ini bisa dibuktikan daripada apa yang saat ini disampaikan oleh penyidik. Nanti mungkin dengan kalau memang ada tuntutan untuk mendapatkan keadilan karena ada salah tangkap, nah nanti hakim akan menentukan kira-kira yang betul yang mana. Demikian. Baik.
Apakah sesulit itu Pak Ito untuk melacak jejak digital dari para ketiga DPO ini Pak? Hambatannya ada di mana kalau Anda lihat ini? Kalau menurut saya, Mas, ini semuanya adalah dari kelemahan manajemen penyidikan ya. Mungkin penyidik sudah puas dengan apa yang diungkap, yaitu telah berhasil menangkap ataupun memajukan 8 orang yang diduga adalah pelaku sampai mendapatkan keputusan pengadilan. Kemudian biasanya ya, Mas, biasanya saya juga pengalaman bahwa karena ini adalah kelompok ya, kelompok daripada pelaku yang diduga pelaku. Saya tidak mengatakan bahwa saudara Saka ini juga salah atau benar, tidak, karena ini kan saya bicara berdasarkan kebiasaan ya. Kalau pelaku itu berkelompok, ada mereka yang solidaritas saling menutupi. Kemudian kalau sudah terlanjur untuk menyampaikan, mencabut kembali ya. Tentunya ini akan menjadi pertimbangan daripada hakim untuk bagaimana memutuskan apakah ya hakim ini yakin pelaku itu betul-betul melakukan atau tidak, karena yang saya dengar mereka semuanya mencabut berita acara pemeriksaan ya di pengadilan, sehingga masalah ini adalah sudah masuk dalam ranah keputusan hakim ya. Tapi kalau untuk penyidik itu dasarnya kemarin pada saat saya menanyakan kepada Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, itu sudah mendasarkan kepada hasil autopsi. Bukan yang tadi disampaikan oleh penasihat hukum hanya dari visum dokter yang mengatakan tidak ada luka sama sekali. Karena kan tentunya penyebab kematian ini hanya bisa ditentukan oleh hasil daripada dokter yang melakukan namanya dokter forensik ya, dokter forensik yang lebih tahu penyebab kematian. Dan juga saya dengar juga ada sperma ya yang pada tubuh korban perempuan, kan tentunya hal ini juga disampaikan. Dan saya dengar pada saat pengadilan itu sifatnya tertutup karena mereka semuanya adalah rata-rata berada di bawah umur ya pada saat itu. Oke. Demikian. Bu Titin, apa betul sidang berjalan secara tertutup sejak awal? Ya, sidang sejak awal tertutup. Alasannya apa, Bu? Bukan hanya pada saat peradilan anak ya, peradilan dewasanya juga tertutup sejak awal. Itulah sebabnya pada saat pembuktian menghadirkan barang bukti berupa kaos yang digunakan oleh korban, saudara Eki, kaos itu dijembreng di depan sidang karena tuntutan jaksa ditusuk bagian dada kiri dan ditusuk samurai di perut. Ternyata kaos yang dibuka di hadapan sidang itu masih utuh dan tidak berlobang. Nah, kondisi ini karena sidang tertutup tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh yang hadir dalam ruang sidang. Dan sebetulnya setelah sidang putusan, saya juga menyampaikan itu kepada media. Ternyata walaupun tuntutan dalam ditusuk bagian dada dan ini, namun barang buktinya tidak ditemukan lubang di baju yang dikenakan korban. Saya sudah sampaikan itu pada tahun 2017 di media. Baik, Bu Titin, bagaimana dengan temuan air mani di alat vital korban ini? Di persidangan seperti apa faktanya? Saya kalau di dalam hasil otopsi, di dalam hasil pemeriksaan dari dokter itu memang ditemukan. Tapi ada kalimat yang mungkin ahlinya yang lebih mengerti. Rencana sudah menghimbau pihak kepolisian untuk kembali membuka kasus ini, bahkan kalau bisa sampai PK. Bagaimana Bu Titin melihat langkah dari keluarga korban? Justru kami sebetulnya menunggu kesempatan itu. Sebetulnya kalau sampai informasi yang disampaikan Aib dan Dede bahwa mereka ini pelakunya termasuk anak Saka itu hadir di persidangan atau suatu saat kami menemukan, itu sebetulnya rencana kita PK-nya kalau Aib dan Dede itu muncul. Tetapi sampai detik ini juga tidak muncul. PK itu pada akhirnya kami tunggu bagaimana hasil penyelidikan dari kepolisian mengenai kasus ini. Akhirnya kami menunggu itu saat ini.
Baik, kita akan nantikan seperti apa langkah dari pihak kepolisian selanjutnya untuk menelusuri jejak meninggalnya Vina dan Eki. Terima kasih Bu Titin Saka sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Pak Ito Sumardi sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Selamat malam.